Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas materi di modul kedua, di sesi yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi unit pertama, itu tentang aku penduduk Indonesia. Dan di hari ini atau di video kali ini kita akan membahas unit kedua tentang interaksi antar ruang. Nah, untuk informasi selanjutnya tetap stay tune untuk menonton video ini. Oke, kita lanjut saja ke materi interaksi antar ruang. Bisa kita lihat pada gambar itu sudah tertera ada kondisi kota dan desa. Nah, interaksi. Nah, kalau kita bicara tentang interaksi, apa itu interaksi? Interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuannya. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita atau melihat tayangan di televisi dan lain-lainnya. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi atau perpindahan penduduk, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, lalu pengiriman informasi atau modal, dan perdagangan internasional dan lain-lainnya. Nah, bentuk-bentuk interaksi antar ruang antara lain, yang pertama itu ada mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Lalu yang kedua, itu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Sedangkan ketiga, transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya mengangkut barang, perdagangan, dan lain-lainnya. Jadi, interaksi tersebut terjadi jika biaya untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi biaya yang dikeluarkannya. Yang B, terjadinya interaksi keruangan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, antara lain disebabkan yang pertama itu saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli, sehingga adanya saling melengkapi atau tukar barang. Jadi wilayah B itu kan wilayah B itu adalah, bisa dilihat di gambar itu alur saling melengkapi. Wilayah B surplus ikan, sedangkan wilayah A surplus sayuran, sehingga saling bertukaran, sehingga saling melengkapi. Itu yang disebut dengan saling melengkapi tadi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya,
pembelian ikan yang tinggal di wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Cirebon. Namun kemudian diketahui wilayah Subang yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Subang jaraknya lebih dekat dan biayanya transportasi lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah Bandung akan beralih menjadi atau membeli ikan ke wilayah Subang. Akibatnya interaksi antara wilayah Bandung dengan Cirebon melemah. Nah, bisa kita lihat di sini alur kesempatan antara itu terlihat bahwa wilayah A itu surplus sayur-sayuran minus ikan gitu. Sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayur-sayuran. Dan wilayah B satu lagi yang di bawah itu surplus ikan dan minus sayuran. Kalau kita lihat berarti untuk kesempatan antara ini ada wilayah yang dua memiliki surplus ikan. Nah, ikan mana yang lebih cepat untuk interaksinya gitu. Jadi bisa kita andaikan atau bisa kita buat seperti ini ya. Ini kan wilayah A, ini wilayah C ya, kita anggap ini wilayah C. Bukan B ya, C. Ini B. A, B, dan C. Jika B itu penghasilnya ikan dan C penghasil ikan juga. Namun kita lihat jarak A ke B itu misalnya 5 kilo. Sedangkan jarak A ke C hanya 1 kilo. Dengan biaya itu sama. Sehingga kalau biaya sama, ini harga sama dan ini harganya sama, maka jarak lagi kita perhitungkan. Jaraknya 5 kilo, ini 1 kilo. Tentu lebih dekat ke sini, apalagi dengan biaya ini murah dan ini mahal, maka lebih tertuju kepada wilayah C. Nah, itu anggapannya. Sehingga ada yang disebut dengan interaksi kuat dan ada interaksi lemah. Jadi bisa kita lihat bahwa ini interaksinya kuat dibandingkan yang ini lemah. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke 3, itu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Transferability itu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapai juga akan lebih mahal gitu. Seperti contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Indramayu ke wilayah Jakarta. Namun, jalan menuju wilayah Jakarta mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah Jakarta. Itu sebuah perumpamaannya gitu ya. Kita lanjut ke dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia di bidang sosial. Nah, dampak positif bagi negara berkembang itu produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena masuknya lebih banyak dari teknologi tepat guna. Yang kedua, peningkatan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Sedangkan dampak negatif bagi negara berkembang itu modernisasi daerah, kultur dapat meluntur etika dan norma daerah tersebut. Yang kedua itu pengangguran tenaga produktif pertanian karena masyarakat negara berkembang lebih cenderung memiliki minat di bidang industri. Nah, untuk dampak positif bagi negara maju bidang sosialnya ya, barang hasil produksinya yang laku dipasarkan di pasaran internasional. Lalu yang kedua, banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Sedangkan dampak negatif bagi negara maju itu kepadatan penduduk di negara maju yang semakin meningkat. Yang kedua, terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk yang berpendapatan rendah sulit untuk mendapatkan tempat bermukim. Yang kedua itu bidang ekonomi. Dampak positif bidang ekonomi itu pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasaran internasional.
Dengan demikian, kesempatan pengusaha Indonesia sangat terbuka dalam menciptakan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Yang kedua, kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat. Yang ketiga, memudahkan untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Yang keempat, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia. Dan yang kelima, kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Sedangkan dalam dampak negatif bidang ekonomi, ada 3 poin. Yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Di bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan kita dapat mengambil contoh yaitu sekolah-sekolah di negara maju. Negara-negara di benua Eropa dan Amerika biasanya memiliki kualitas pendidik yang lebih baik dari negara berkembang. Agar kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik itu terpenuhi, maka penduduk negara berkembang akan pergi ke negara maju untuk menempuh pendidikan yang baik. Di negara berkembang, banyak siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang tidak kalah dari siswa di negara maju, sehingga sekolah-sekolah di negara maju juga akan memperoleh siswa-siswa cerdas dari negara berkembang. Maka terjadilah konektivitas dan ketergantungan antara siswa di negara berkembang dan sekolah di negara maju gitu. Itu di bidang pendidikannya. Baik, kita lanjut ke kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Dengan pada kegiatan suatu penduduk atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, terutama adalah kondisi fisiknya yang terjadi atas kondisi iklim, jenis dan kualitas tanah, topografi, dan juga kondisi perairan. Mulai dari pantai yang merupakan dataran yang paling rendah, hingga puncak gunung merupakan tempat tinggal dari manusia dengan segala aktivitasnya. Yang pertama, itu kegiatan pada suatu penduduk tadi ya. Yang pertama itu daerah pantai. Daerah pantai, apa itu daerah pantai? Pantai adalah merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Masyarakat pantai memiliki beberapa karakteristik sifat yang disesuaikan dengan keadaan alam. Berikut karakteristik bentuk pantai, yaitu meliputi yang pertama, ada mata pencarian. Sebagian besar penduduk pantai adalah mempunyai mata pencarian sebagai nelayan daripada bercocok tanam. Hal ini dikarenakan kondisi yang lebih dekat dengan laut dan juga karena kondisi dari tanah yang kurang cocok untuk bercocok tanam. Dengan melihat kondisi geografis yang ada, masyarakat pantai akan memanfaatkan angin darat untuk melaut dan rangka menangkap ikan, dan memanfaatkan angin laut untuk kembali ke daratan untuk menjual hasil tangkapan selama di laut. Nah, pantai juga dapat digunakan sebagai tempat wisata, maka penduduk juga akan memanfaatkan hal tersebut sebagai penjual jasa wisata, misalnya sebagai pemandu wisata, menjual jasa sewa perahu, lalu menyewakan kamar penginapan, warung kuliner, dan juga sebagai penjual souvenir khas di pantai. Pada daerah pantai dapat juga sebagai tempat untuk budidaya untuk tanaman tertentu, walaupun untuk mata pencarian sampingan. Contohnya tanaman yang cocok untuk daerah pantai adalah melon, semangka, dan buah naga. Aktivitas lain dari masyarakat pantai adalah perikanan air payau. Pada perikanan ini akan dibuat kolam yang luas yang sering disebut dengan tambak. Jenis ikan yang sering dibudidayakan di tambak antara lain bawal, bandeng, dan juga lobster. Nah, yang kedua, yang B-nya, itu transportasi dan perdagangan. Pantai yang ada di Indonesia dipakai untuk sarana transportasi dan sarana bongkar muat. Sebagai contoh adalah pelabuhan bongkar muat di Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Tanjung Priok di Jakarta. Sedangkan contoh yang dipakai untuk sarana transportasi adalah di Pelabuhan Merak,
Provinsi Banten, dan Pelabuhan Gilimanuk. Adanya kegiatan transportasi dan juga perdagangan akan membentuk karakteristik masyarakat di sekitar pantai. Yang C itu pola pemukimannya. Karena masyarakat pantai pada umumnya adalah bermata pencarian sebagai nelayan, maka pola pemukimannya adalah membentuk pola yang memanjang atau linear yang mengikuti garis pantai. Mengapa berpola linear? Dikarenakan hal ini untuk memudahkan para nelayan untuk melaut. Pola pemukiman seperti ini hampir semua di seluruh wilayah Indonesia. Yang ke D, ya, yang nomor D-nya itu kondisi fisik penduduk. Dari kondisi fisik penduduk di daerah pantai, suhu udara di daerah pantai pada waktu siang hari sangat panas, yaitu sekitar 27 derajat Celcius, dan bisa lebih daripada itu. Penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki kulit yang gelap. Hal ini disebabkan karena mereka sering terpapar oleh sinar matahari secara langsung, dan pakaiannya pun sangat tipis karena suhu yang panas tersebut. Untuk masyarakat pantai juga dapat membicarakan dalam berbicara itu sangat keras, ya, karena mereka harus beradu suara dengan gemuruh dari gelombang yang terus-menerus, sehingga wajar sekali orang pantai itu suaranya keras dan nadanya tinggi gitu, ya, sehingga seperti kayak orang marah gitu, ya, padahal karakternya tersebut sudah dipengaruhi oleh kondisi alam karena dekat dengan pantai gitu. Yang E-nya bentuk rumah. Kalau kita bahas dalam bentuk rumah, pada umumnya rumah yang terdapat di daerah pantai adalah atapnya terbuat dari genteng tanah dan banyak terdapat ventilasi. Maksud dari banyaknya ventilasi tersebut adalah supaya banyak udara angin yang masuk ke dalam rumah gitu. Kita masuk ke yang kedua, dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian yang hampir sama pada daerah yang datar, akan memudahkan kegiatan manusia dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Kegiatan yang beragam dan penuh dengan kegiatan yang dinamis terjadi di daerah dataran rendah. Pada daerah dataran rendah cocok dipakai menjadi daerah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan juga menjadi kegiatan sentral bisnis. Karena kondisi geografis yang datar, maka pada dataran rendah bisa untuk dikembangkan seluas-luasnya. Dengan keanekaragaman yang ada di dataran rendah membuat terjadinya heterogenitas terhadap mata pencarian penduduk, misalnya seperti buruh, pedagang, pegawai kantor, dan lain-lain sebagainya. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah akan memanfaatkan awal musim penghujan untuk mengolah lahan pertaniannya. Ini semua disebabkan karena keadaan lahan pada dataran rendah sangat bergantung kepada musim. Di dataran rendah, masyarakat sama dengan di pantai, yaitu memakai pakaian yang tipis dan rumahnya banyak menggunakan ventilasi serta atap rumah menggunakan genteng. Nah, karena itu mudah transportasi, banyaknya pusat-pusat kegiatan, maka akan menarik banyak orang untuk tinggal di dataran rendah. Akibat yang ditimbulkannya misalnya lahan sawah dan hutan akan berkurang untuk diganti menjadi pemukiman guna untuk memenuhi tempat tinggal. Karena daerah resapan air berkurang yang telah diganti pemukiman, maka pada musim penghujan akan terjadi bencana banjir, sedangkan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Masalah lain sosial yang timbul adalah terjadinya pengangguran, populasi, dan jumlah penyakit masyarakat yang lainnya. Di daerah kita, penduduk dengan segala aktivitas hampir semua terpusat di dataran rendah, sehingga berakibat jumlah penduduk biasanya akan menjadi lebih besar jika dibandingkan daerah pantai ataupun daerah dataran tinggi gitu. Kita masuk ke daerah dataran tinggi. Dataran tinggi di wilayah Indonesia mempunyai sistem pegunungan yang tersusun memanjang dan juga masih aktif. Dengan banyaknya pegunungan dan juga perbukitan akan membentuk relief dataran yang menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang subur, udara yang sejuk, dan mempunyai alam yang sangat indah. Salah satu fungsi dataran tinggi adalah
dijadikan sebagai daerah untuk penangkapan air hujan dan selain bisa mencukupi terhadap kebutuhan air tanah di wilayah sekitarnya, daerah tangkapan air hujan juga bisa mencegah terjadinya bencana banjir pada daerah bawah. Hutan yang masih terjaga dengan pohonannya yang besar-besar akan mencegah terjadinya erosi, bisa juga digunakan untuk suaka marga satwa, cagar alam, dan biasa juga sebagai objek wisata. Nah, di daerah dataran tinggi ini memiliki curah hujan yang tinggi dan suhunya lebih dingin jika dibandingkan dengan dataran pantai atau dataran rendah. Dengan demikian, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki pola makan dan tata caranya berpakaian yang berbeda jika dibandingkan di daerah yang lainnya. Biasanya mereka akan mengkonsumsi makanan yang dapat menghangatkan tubuh mereka dan akan berpakaian lebih tertutup atau berpakaian dengan dasar yang tebal gitu. Dengan pemakaian di daerah tinggi ini, rumah mempunyai ventilasi yang sedikit dan atap yang terbuat dari seng. Hal ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan daerah pantai ataupun dataran rendah. Dengan pemakaian yang seng atau supaya panas matahari dapat tersimpan dan dapat menghangatkan suhu, sedangkan untuk ventilasi yang sedikit bertujuan supaya udara dingin tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam rumah. Pola dari rumah penduduk pada dataran tinggi ini adalah pola umumnya menyebar atau mengikuti lereng dan akan mengelompok pada daerah yang memiliki lahan yang subur dan relatif lebih datar. Sehingga bisa kita lihat pada gambar itu kok keadaan dataran tinggi itu mengelompok-ngelompok jika ada datarannya yang agak datar, sehingga banyak pengumpulan rumah-rumah di sana seperti itu. Oke. Cukup sekian dulu materinya, kita akan masuk ke tugas kita untuk hari ini ada 3. Saya bacakan. Yang pertama, mengapa di dataran rendah mata pencarian penduduknya bersifat heterogen? Bisa dijawab. Yang kedua, jelaskan 3 bentuk interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, berikanlah contoh interaksi antar ruang yang saling melengkapi. Nah, silakan dibuat tugasnya. Jangan lupa untuk mendengarkan materi-materi dengan jelas. Silahkan dicatat materinya. Mungkin ada yang belum paham, silahkan diulang kembali atau diputar kembali videonya. Dan jangan lupa untuk buat tugas. Oke. Cukup sekian dulu dari saya. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Tetap stay tune terus video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol lonceng notifikasinya, sehingga notifikasi video-video terbaru akan tetap update kalian terima dari channel kami. Oke, sekian dulu dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.